Yuk, coba kita bayangin ini sesuatu yang kedengarannya mustahil, tapi sekaligus ngeri banget. Gimana kalau suatu hari nanti, pas kita bangun tidur, seluruh koneksi internet di dunia mati, total. Apa ya yang bakal terjadi? Pasti pernah kan ngerasain kayak gini? Kantong celana atau saku kita getar, kita langsung refleks ngecek HP. Penuh harap, ternyata kosong. Cuma getaran hantu. Tapi pernah kepikiran nggak, kenapa sih tubuh kita bisa sampai ketipu separah itu? Nah, ini dia jawabannya. Otak kita itu udah saking terbiasanya, saking candunya sama notifikasi, sampai-sampai dia mulai halusinasi, bikin getaran yang sebenarnya nggak ada. Ini bukan lagi soal kebiasaan, tapi teknologi tuh udah bener-bener masuk ke cara kerja tubuh kita loh. Coba deh, pikirin lagi, semua kenangan kita, foto-foto kita, adanya di mana? Di cloud, di Instagram. Semua uang kita, di aplikasi m-banking, di dompet digital. Bahkan, ya ampun, identitas dan kerjaan kita aja nempelnya di profil online. Internet itu bukan lagi alat, tapi udah jadi kayak perpanjangan diri kita. Nah, ini nih pertanyaan paling penting yang mau kita bedah bareng-bareng. Apa yang terjadi kalau otak kedua kita ini tiba-tiba dicabut paksa? Ini bukan sekedar gangguan biasa, tapi ini adalah sebuah kiamat sunyi yang bakal ngebongkar siapa kita sebenarnya pas layar itu jadi gelap. Oke, kita mulai hitung mundur ya. 6 jam pertama. Nah, disinilah fase kebingungan massal itu dimulai. Yang terjadi itu bukan langsung kebakaran atau kaos gitu ya. Malah sebaliknya, jalanan jadi aneh, sunyi banget. Semua orang berhenti, natap layar HP mereka yang mati, coba nge-restart, sambil nanya-nanya ke orang sebelah. Punya lu mati juga nggak? Internetnya kenapa nih? Coba lihat deh, siklusnya. Jutaan, bahkan mungkin miliaran orang, termasuk kita, bakal ngelakuin ritual yang persis sama. Ngecek notif, restart HP, nyalain matiin mode pesawat, terus-terusan. Ini tuh udah kayak ritual, kayak doa kita yang putus asa, berharap dewa digital yang tiba-tiba tidur ini bangun lagi. Dan di dalam kepala kita, wah ini yang terjadi. Kita bakal ngalamin yang namanya sakau dopamin. Tahu kan, hormon seneng yang keluar tiap ada notif? Nah, tanpa itu, kita jadi gelisah, cemas. Kita juga ngerasa kayak telanjang, karena profil media sosial kita yang keren itu tiba-tiba nggak ada. Dan yang paling lucu, atau mungkin miris ya, tanpa peta digital, banyak dari kita bisa jadi beneran nyasar di kota sendiri. Nah, ini bagian yang paling bikin merinding. Semua uang yang kamu lihat di saldo m-banking atau e-walletmu, itu kan cuma angka digital. Tanpa internet buat ngebuktiin kalau itu ada, uangmu itu ya seolah-olah nggak pernah ada. Kekayaanmu tiba-tiba jadi dongeng. Oke, sekarang kita geser. Dari yang tadinya cuma cemas di dalam hati, sekarang kita masuk ke awal kehancuran sistem yang nyata. Disinilah semuanya mulai benar-benar berantakan secara fisik. Jadi gini, internet itu ibarat lem super yang nempelin peradaban modern kita. Pas lem itu hilang, ya udah, semuanya ambrol satu persatu. Di jam ke-6, logistik macet total. Jam ke-8, pabrik-pabrik berhenti. Jam ke-10, listrik sama air mulai mati. Efek dominonya, gila cepet banget. Ini udah bukan lagi soal sepele kayak nggak bisa update status ya. Ini soal rak-rak minimarket yang mulai kosong karena truk pengirimnya nggak bisa jalan. Ini soal mesin ATM yang cuma jadi kotak besi pajangan. Tiba-tiba, masalahnya jadi soal perut, soal kebutuhan paling dasar. Dan disinilah titik baliknya. Ketika perut udah keroncongan dan rasa panik merajalela, semua aturan sosial yang kita junjung tinggi itu pelan-pelan mulai pudar. Manusia bakal balik ke insting paling primitifnya, bertahan hidup. Nggak peduli caranya gimana. Sekarang, kita masuk ke bagian yang, jujur, paling menakutkan dari semua ini. Kiamat yang terjadinya bukan di luar sana, tapi di dalam diri kita sendiri. Sadar nggak sadar ya, selama ini tuh kita ngebangun harga diri kita dari validasi online. Jumlah like, komentar, followers, itu seakan-akan jadi bukti kalau kita ini ada, kita ini penting. Terus gimana kalau semua penonton virtual itu tiba-tiba hilang? Kita ini siapa tanpa mereka? Di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Di kiri itu diri digital kita, versi paling keren, paling sempurna yang kita pamerin. Nah di kanan itu diri sejati kita. Pas internet mati, kita dipaksa buat ketemu sama diri kita yang di kanan itu. Nggak ada filter, nggak ada distraksi, dan nggak ada tepuk tangan dari penonton. Bayangin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, nggak ada lagi scroll TikTok buat ngalihin rasa sedih. Nggak ada lagi story Instagram buat ngisi kekosongan. Yang ada cuma kamu, sendirian, sama pikiranmu sendiri. Dan buat banyak orang, itu justru hal yang paling mengerikan.
Dan mungkin inilah kebenaran yang paling pahit dari semuanya. Semua keramaian di dunia maya, semua notifikasi dan pesan singkat itu, jangan-jangan cuma cara kita buat lari dari satu fakta yang simpel. Pada dasarnya, kita ini kesepian. Oke, setelah 24 jam dalam kegelapan, akhirnya sinyal kembali. Lampu menyala lagi. Tapi apa yang kita temukan setelah itu mungkin bakal mengubah cara kita melihat dunia selamanya. Dan tebak apa yang pertama kali muncul di berita? Pasti nih, kerugian ekonomi, triliunan rupiah. Dunia bakal sibuk banget ngitungin berapa banyak uang yang hilang, semua fokusnya ke angka, ke materi. Tapi anehnya, di saat semua orang bersorak gembira karena bisa online lagi, kamu malah ngerasa ada yang aneh. Ada rasa duka. Mungkin kamu kangen sama sunyinya 24 jam tadi. Atau mungkin kamu berduka karena baru sadar sesuatu yang dalam tentang dirimu sendiri. Dan disitulah kita sadar akan kesimpulan utamanya. Mati lampu digital selama 24 jam ini membuktikan satu hal. Kita ini bukan lagi tuan dari teknologi yang kita ciptakan. Kita ini udah jadi tawanannya. Sadar nggak sadar, kita udah melakukan sebuah pertukaran besar. Kita menukar kebebasan kita, bahkan mungkin kedalaman jiwa kita, demi apa? Demi kemudahan dan kecepatan informasi. Pertanyaannya, apa ini sepadan? Jadi, aku mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kalau suatu saat semua layar di dunia ini mati dan yang tersisa cuma pantulan dirimu di layar hitam itu, siapa orang yang balik menatapmu itu? Coba deh kenali dia lagi, sebelum semuanya terlambat.